Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farutun Nafaha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari sejarah Islam di Indonesia yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam di Indonesia dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Islam ke Indonesia. Siapakah pertama kali pembawa Islam ke Indonesia? Di sini terjadi perbedaan pendapat para sejarawan mengenai pertanyaan itu. Apakah orang Arab, apakah orang India? Adapun pendapat menurut Snodgrass, di sini orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Menurutnya, lama sebelum Islam datang ke Indonesia, pedagang Arab telah menguasai hampir seluruh pelabuhan di India. Dan dari pelabuhan India inilah pedagang Arab menguasai perdagangan rempah-rempah dan membawa Islam ke Asia Tenggara. Adapun Tregoning dalam bukunya World History for Malaya, From Early Time to 1551, berpendapat bahwa Arab dan India adalah dua bangsa yang memegang peran penting dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Tapi masih belum terjawab siapakah yang memegang peranan utamanya. Menurutnya, lama sebelum Islam datang, pedagang Arab telah menguasai hampir di semua pelabuhan India. Beragam pendapat para sejarawan mengenai masuknya Islam ke Indonesia karena perbedaan penekanan bukti yang diangkat, misalnya asal tempat, pembawanya, serta pertama kali yang didatangi. Dari sinilah muncul teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun Hamka menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi yang dibawa langsung dari pedagang-pedagang Arab. Teori ini yang menyatakan bahwa Barus adalah daerah yang pertama kali disinggahi pedagang-pedagang Muslim Arab. Ini dibuktikan adanya penemuan arkeolog akan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Yang kedua ada teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal muasal Islam ke Nusantara di sini adalah anak benua dari India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Pujunepal. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap hidup di India yang kemudian membawa Islam ke Indonesia. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snodgrass. Sementara Pujunepal mengemukakan 3 pendapat mengenai teori ini. Yang pertama, alasan mazhab fikih. Menurutnya, 2 wilayah India, Gujarat dan Malabar adalah yang pertama kali menganut mazhab Syafi'iyah sebelum dibawa dan dikembangkan ke Asia Tenggara. Yang kedua ada alasan politik. Dengan keruntuhannya Baghdad, banyak para sufi yang kemudian melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara melalui India. Yang ketiga ada alasan arkeologi berupa batu nisan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan batu nisan di India. Yang ketiga ada teori Persia. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu kepada pengaruh bahasa. Ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Teori ini menitikberatkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat. Di antaranya ada yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura dan adanya kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Hallaj. Yang keempat ada teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama kali disinggahi adalah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam di Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia. Kondisi ini dapat kita pahami karena selain Islam di Cina lebih awal, tak hanya itu juga lebih berkembang.
Ini dibuktikan dengan adanya data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 Guangzhou sudah memiliki masjid Huaxinzi, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukannya satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua, Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina. Yang kelima ada teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Bruinessen. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasannya yang pertama, ada banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, ada kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga, ada tradisi berjanji yang populer di Indonesia. Adapun cara-cara Islamisasi di Indonesia, yang pertama ada saluran perdagangan. Pada awalnya, agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh perdagangan India. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang ini singgah di Indonesia untuk sementara waktu dan menanti saat yang tepat untuk meneruskan pelayarannya ke wilayah lain seperti ke Cina. Pada saat perdagangan Islam singgah, terjadi interaksi antara pedagang Islam dan penduduk lokal, sehingga pedagang Islam tersebut selain berdagang juga menyiarkan agama Islam, sehingga penduduk pribumi tertarik pada ajaran Islam dan kebudayaan Islam. Yang kedua ada saluran pernikahan. Para pedagang Muslim banyak yang menetap cukup lama di Indonesia. Mereka menikahi wanita pribumi sebagai putrinya. Sebelum dinikahi, wanita yang belum beragama Islam diminta masuk Islam terlebih dahulu. Di antara wanita yang dinikahi pedagang Muslim adalah putri raja atau bangsawan. Khusus pada proses perkawinan yang melibatkan putri raja atau bangsawan sangat bermanfaat bagi penyebaran agama Islam. Dengan proses begitu, agama Islam menjadi cepat berkembang. Apabila seorang raja atau adipati sudah masuk Islam, maka rakyatnya juga akan mudah diajak masuk Islam. Contoh perkawinan di sini adalah yang melibatkan putri raja atau bangsawan antara lain. Perkawinan Maulana Ishak dengan putri raja Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Terus ada perkawinan Raden Rahmat dengan Nyai Gede Manila. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, misalnya ahli menyembuhkan penyakit. Mereka mengajarkan agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, masyarakat pribumi mudah menerima ajaran Islam. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain ada Hamyah Fansuri, ada Syamsuddin As-Sumatrani, dan lain-lain. Yang keempat ada saluran pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui saluran pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Proses belajar mengajar di pesantren dibimbing langsung oleh seorang kiai atau ulama. Murid pesantren atau santri tinggal biasanya di asrama atau di pondok. Setelah lulus belajar, mereka, para santri, dipulangkan ke daerah asalnya. Mereka mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat di sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain ada pesantren Sunan Ampel di Surabaya, dan pesantren Sunan Giri di Giri. Yang kelima ada saluran seni rupa. Perkembangan agama Islam juga dapat melalui seni budaya. Misalnya ada seni bangunan, seni ukir, seni tari, dan seni sastra. Islamisasi juga dapat dilakukan melalui pertunjukan wayang yang disisipi ajaran agama Islam. Dengan demikian, masyarakat akan dengan lebih mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. Penyebaran Islam melalui kesenian contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Panggung yang memanfaatkan seni pertunjukan wayang sebagai seni media dakwah
Sunan Kalijaga menyampaikan pesan-pesan Islamisasi dalam pertunjukan wayang ini. Bahkan, ia secara massal mengajak penonton bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat. Dengan demikian, media ini banyak masyarakat yang menerima ajaran Islam. Yang keenam ada saluran dakwah. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui saluran dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Peranan ulama sangat besar dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah Indonesia. Para ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah Wali Songo. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.